Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri Antono di channel Jujus TVA. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian di rumah selalu sehat walafiat. Amin. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi part 2, lanjutan dari pertemuan minggu yang lalu. Mari anak-anak kita bahas pembahasan kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan, kebutuhan atau needs, pilihan atau choice, dan yang terakhir biaya peluang atau opportunity cost. Keempat item ini perlu kalian pahami untuk menghadapi ujian bab pertama. Oke, kita next ke slide selanjutnya mengenai kelangkaan atau yang biasa kita sebut dengan scarcity. Biasanya kita akan melihat kelangkaan baik itu dihadapi oleh individu ataupun kelompok, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, bahkan tingkat nasional. Bisa kita lihat dari berita ataupun media sosial. Nah, kelangkaan terjadi akibat jumlah kebutuhan lebih banyak dibandingkan alat pemuas kebutuhan, dan itu sudah menjadi fakta di lapangan. Ya, ingat, jumlah kebutuhan lebih banyak dibandingkan alat pemuas kebutuhannya. Mari kita bahas alat pemuas kebutuhan itu terdiri dari sumber daya berupa barang dan jasa. Ya, jadi dalam ekonomi alat pemuas kebutuhan ada dua item, barang dan jasa, alias goods and service. Ya, versi bahasa Inggrisnya. Nah, di sini nanti kita akan lebih mendalam lagi tentang barang dan jasa. Oke, kita lanjut. Ada 5 penyebab terjadinya kelangkaan. Ya, yang pertama perbedaan letak geografis. Faktanya setiap daerah memiliki sumber daya alam yang tidak lengkap. Pertama, ada daerah yang lebih banyak minyak buminya, tapi misalkan tidak bisa ditumbuhi untuk perkebunan ataupun pertanian. Ada yang bagus perkebunannya, tapi minyak buminya tidak ada. Jadi memang setiap daerah sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciri-ciri masing-masing geografisnya. Ada yang kelebihan minyak bumi, ada yang kelebihan misalkan bahan bakar yang lainnya, ya. Ada yang kelebihan untuk sektor pariwisata, ada yang kelebihan dari sektor misalkan agrarisnya. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya, dan kekurangannya itu yang menyebabkan kelangkaan di suatu daerah. Ya. Contoh lainnya selain perbedaan letak geografis yaitu pertumbuhan penduduk. Ya, pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi jumlah sumber daya, barang dan jasa tadi untuk kebutuhan sehari-hari. Semakin banyak pertumbuhan penduduk, maka kelangkaan pun akan semakin meningkat. Karena kenapa? Karena barang dan jasa semakin banyak dikonsumsi oleh jumlah penduduk yang banyak. Makanya kita sebagai generasi muda nih, jangan langsung buru-buru nikah, tapi untuk terus meningkatkan kemampuan kita, salah satu di bidang pendidikan dan karir kita. Apabila semua generasi Indonesia seperti itu pola pikirnya, ya, menempuh pendidikan terlebih dahulu, selanjutnya berkarir, maka akan mengurangi jumlah peningkatan kelahiran bayi tiap tahunnya. Pada akhirnya akan memperoleh tingkat ekonomi yang layak. Selanjutnya, kemampuan produksi, ini berhubungan dengan kemampuan produsen setiap daerah ataupun tingkat nasional dalam memenuhi kebutuhan barang yang disediakan ataupun pelayanan yang disediakan kepada konsumen atau masyarakat. Selanjutnya ada perkembangan teknologi, ini kaitannya dengan kemampuan produksi juga, yaitu teknologi yang canggih, teknologi yang modern akan mempengaruhi jumlah produksi. Contohnya sederhana, ya. Di sektor agraris kita, perkebunan dan pertanian di Indonesia yang menggunakan teknologi modern itu masih sedikit. Wajar kalau banyak atau sebagian sayur mayur ada yang impor dari negara-negara tetangga. Wajar, kenapa? Karena kebutuhan kita banyak, jumlah penduduk kita banyak, tapi tingkat panennya lebih sedikit. Nah, menyebabkan pemerintah memutuskan impor. Dan inilah yang menyebabkan kelangkaan di Indonesia. Salah satunya perkembangan teknologi yang belum
maksimal digunakan oleh para petani, contohnya seperti itu. Selanjutnya bencana alam, misalkan ada suatu daerah yang tadinya kegiatan ekonominya normal, ya semua fasilitas umum tersedia, ya kegiatan perdagangan berjalan dengan baik, tiba-tiba ada bencana alam, misalkan gunung meletus, ya tsunami, banjir bandang, menyebabkan fasilitas lumpuh total. Banyak fasilitas umum yang rusak, ya seperti sekolah, rumah sakit, pasar, menyebabkan perekonomiannya jadi nol kegiatannya. Nah, hal ini akan membuat kelangkaan untuk kebutuhan sehari-harinya nanti. Ya, pemerintah harus segera melakukan perbaikan semua fasilitas agar perekonomian bisa berjalan dengan baik. Oke, tadi kita sudah membahas tentang 5 penyebab kelangkaan. Sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan, needs. Ya, nanti ada kebutuhan, needs, ada keinginan, wants. Ya, jadi berbeda. Kalau kebutuhan berhubungan dengan kebutuhan hidup kita, kalau needs hanya berhubungan dengan hasrat kita. Ya, nanti kalian bisa pahami itu. Jadi kalau kebutuhan tidak dipenuhi, akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Contoh, ya kita lapar, kita tahan untuk tidak makan, pada akhirnya nanti akan menyebabkan sakit. Ya, tapi kalau keinginan, misalkan saya ingin motor cc 250 cc, padahal saya sudah punya motor. Ya kalau nggak diwujudkan ya nggak masalah, saya masih punya motor yang ada. Itu contohnya perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Ya, needs versus wants. Nah, kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa, pasti alat pemuas kebutuhan lagi kan, yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohaninya. Ya. Nah, ada faktor yang menyebabkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Pertama, makin bertambahnya jumlah penduduk yang kita bahas sebelumnya, yang menyebabkan kelangkaan. Ya. Kedua, makin majunya ilmu pengetahuan teknologi. Contoh, sekarang kita belanja bisa melalui genggaman HP kita alias belanja online. Ya, banyak iklan yang masuk ke handphone kita menyebabkan kita tergiur untuk berbelanja. Itu contoh kemajuan iptek yang membuat konsumen itu tergiur untuk melakukan konsumsi. Ya, selanjutnya makin meluasnya lingkungan perguruan juga sama, berarti semakin tinggi tingkat pendidikan biasanya konsumsinya juga akan makin meningkat. Ya, karena kebutuhannya juga semakin beragam. Selanjutnya ada meningkatnya tingkat kebudayaan manusia. Ya, ini berhubungan dengan kegiatan manusia sehari-harinya. Ya, jadi mungkin tahun 80-an, ya tahun 90-an orang-orang tidak perlu membeli pengeluaran untuk pulsa, tapi saat ini ya setiap individu perlu melakukan pengeluaran untuk pembayaran beli pulsa, entah nanti untuk pulsa telepon, ya untuk pulsa kuota, ya pulsa SMS dan segala macamnya. Ya, jadi itulah contoh meningkatnya tingkat kebudayaan manusia, ya semakin beraneka ragam kebutuhan kita. Oke, lanjut lagi. Di sini di backgroundnya ada sebuah pelabuhan. Ya, di situ ada kegiatan ekspor impor. Kita akan membahas tentang macam-macam kebutuhan dari tingkat intensitasnya. Ini sudah kita pelajari dari tingkat SD. Ya, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Primer berarti kebutuhan yang paling pokok, paling utama, yaitu sandang, pangan, papan. Ya, berarti kalau sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Artinya tempat tinggal ini tempat tinggal yang layak, seperti misalkan rumah, kos-kosan, kontrakan, rumah susun, apartemen. Itu contohnya. Tapi kalau di kolong jembatan, ya itu bukan tempat tinggal yang layak. Ya, jadi itu kebutuhan primer. Perlu kita penuhi setiap hari, karena itu kebutuhan yang kita perlu adakan. Ya, bayangkan kalau kalian tidak punya rumah, mau tinggal di mana? Itu contohnya. Terus contoh lainnya sandang. Ya, berarti kalian harus memiliki pakaian tidak perlu baru, tapi masih layak pakai dan bersih. Itu contohnya. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder, berarti pelengkap dari kebutuhan primer. Misalkan kalian nanti sudah memiliki pendapatan dari gaji kalian memiliki cicilan untuk membeli rumah, oke, primer sudah. Sekunder berarti contohnya melengkapi dari perabotan rumah tangga yang ada di rumah kalian. Itu contohnya sekunder, ya melengkapinya. Selanjutnya ada kebutuhan tersier, berarti hubungannya dengan barang-barang mewah. Ya.
Perlu nggak dipenuhi? Ya, tergantung dari kebutuhan individu masing-masing. Apabila kebutuhan primer dan sekundernya sudah terlengkapi, silahkan untuk memenuhi kebutuhan tersiernya. Tapi jangan sampai kebalik. Ya, zaman sekarang banyak yang terbalik. Punya mobil, tapi tidak punya rumah. Ya, jadi saya lihat trennya sekarang banyak kontrakan, tapi di depan parkirannya itu mobil semua. Ya, itu trennya saat ini terbalik semuanya ya. Oke, selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ya, kebutuhan berdasarkan sifatnya berarti ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Ya, jasmani hubungan dengan fisik kita, rohani dengan misalkan hati kita. Contohnya kalau rohani, saya bosan sekali selama COVID tidak pergi kemana-mana. Misalkan saya putuskan untuk berjalan di taman sambil berolahraga agar tubuh tetap sehat. Itu kebutuhan rohani. Sekaligus juga kebutuhan jasmani juga. Ya, karena sekaligus olahraga. Contoh lainnya, saya mendengarkan musik. Ya, sesuai dengan keinginan hati saya. Misalkan itu juga kebutuhan rohani. Saya membaca novel. Ya, memahami isi dari cerita novel tersebut itu kebutuhan rohani. Saya menonton film. Ya, itu juga kebutuhan rohani. Tapi jasmani tadi seperti tadi, olahraga, ya, misalnya mengkonsumsi makanan yang sehat, ya. Terus contoh lainnya misalkan jogging di pagi hari bersama teman dengan physical distancing-nya, misalkan itu kebutuhan jasmani, ya. Contoh lainnya kebutuhan jasmani perlu dipenuhi, misalkan kalian pasca olahraga, pasca jam olahraga, merasa haus, berarti segera untuk minum air mineral. Berarti air mineral itu contoh untuk kebutuhan jasmani kalian karena merasa haus ya sebelum terjadinya dehidrasi. Ya, kita lanjut lagi berdasarkan subjeknya. Ada kebutuhan individu sama kelompok. Individu jelas untuk diri kita masing-masing, kelompok untuk beberapa orang. Contoh, fasilitas publik seperti jalan raya, halte bus, ya puskesmas, rumah sakit, masjid itu adalah kebutuhan kelompok. Kita pakai bersama-sama, kita rawat bersama-sama. Ya, jadi jangan egois dalam menggunakannya. Jadi saat kalian berkendara di jalan raya, ya setiap orang punya hak untuk menggunakannya. Jadi kita harus saling memahami, saling toleransi juga saat berkendara. Itu contohnya kebutuhan kelompok. Ya. Sekarang kebutuhan berdasarkan waktu, ada kebutuhan saat sekarang atau kebutuhan zaman now namanya, ya ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang ya kayak tadi, misalkan kamu habis melewati jam pelajaran olahraga, merasa haus dan lapar, ya segera makan, itu kebutuhan sekarang, tidak bisa ditunda nanti setelah jam 12, tidak bisa. Nanti akan terjadi dehidrasi ataupun lemas, bahkan bisa timbul penyakit mah karena menahan lapar. Kalau kebutuhan yang akan datang berarti berhubungan dengan masa yang akan datang. Misalkan kita punya sisa dana dari penghasilan tiap bulan, kita tabungkan, ya kita invest untuk membeli emas misalkan. Itu contoh dari kebutuhan yang akan datang. Ya, ataupun kita kumpulkan uangnya untuk membeli sebidang tanah untuk investasi di masa tua. Itu tidak masalah, ya lebih baik. Oke, kita lanjut lagi tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu cukup banyak. Yang pertama, peradaban. Ya, peradaban adalah satu faktor yang membuat kebutuhan tiap zaman ya berbeda. Kalau kalian belajar sejarah, ya kita lihat di buku sejarah gambar-gambar pada masa tahun 60-an, tahun 50-an pasti berbeda dengan zaman sekarang. Ya, karena peradaban kita sudah modern ya. Jadi banyak gadget yang kita gunakan dibandingkan tahun 50, tahun 60 yang mereka ya bersosial langsung, bertemu langsung. Kalau sekarang kita menggunakan gadget, itu contoh yang paling sederhana saja ya. Selanjutnya, lingkungan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ya. Orang yang tinggal di Indonesia dengan orang yang tinggal di Korea Selatan pasti kebutuhannya berbeda. Dari yang paling sederhana yaitu sandang pakaiannya. Karena kita tinggal di iklim tropis ya, hanya 2 musim, musim hujan dan kemarau, kita pakai baju yang sama pun masih bisa. Tapi kalau negara 4 musim, mereka perlu yang namanya pakaian untuk musim hujan, ya pakaian untuk musim dingin misalkan, dan musim yang lainnya. Jadi mereka butuh jenis-jenis pakaian sesuai dengan musimnya. Oke.
Lanjut lagi, ada adat istiadat. Ya, adat istiadat juga mempengaruhi perbedaan kebutuhan setiap individu dan kelompok. Ya, negara kita, negara yang kaya akan adat istiadat. Setiap daerah punya kebutuhan masing-masing. Ya, contoh, ya kemarin kita setelah melaksanakan Idul Adha, kita menyembelih sapi. Di beberapa daerah, sapi itu tidak boleh disembelih karena merupakan hewan yang suci menurut kepercayaan mereka masing-masing. Itu contoh yang sederhana. Setiap adat istiadat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, terakhir agama apalagi. Ya, agama termasuk salah satu faktor yang membuat kebutuhan setiap individu berbeda. Ya, kita sebagai orang muslim tidak perlu yang namanya makanan haram. Contohnya daging yang mengandung babi itu tidak perlu kita makan. Ya, kita hindari saja, ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan tentang pilihan atau choice. Ya, ini akan selalu dihadapi oleh individu dalam menghadapi kebutuhan setiap harinya. Ya, kenapa? Karena sumber daya yang mereka miliki tidak bisa untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Jadi perlu adanya sebuah pilihan. Ya, choice ini timbulnya kelangkaan membuat individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan tidak bisa mendapat semua yang mereka butuhkan. Ya, makanya ada pilihan dalam mengkonsumsi, ada pilihan dalam memproduksi. Contohnya, pilihan dalam mengkonsumsi yaitu yang akan dihadapi oleh konsumen. Ya, konsumen memiliki pendapatan dan tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi. Jadi harus membuat skala prioritasnya. Ya, dari kebutuhan yang paling utama tadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder sampai kebutuhan tersiernya. Sedangkan kalau produsen, pilihan dalam memproduksi, ya, produsen misalkan memiliki modal, memiliki tenaga kerja sebagai sumber daya manusianya untuk memenuhi semua kebutuhan barang ataupun jasa, mereka tidak bisa memproduksi secara maksimal, harus memilih salah satu. Ya, memilih salah satu untuk memproduksinya secara maksimal. Misalkan ada produsen sepatu, ya mereka akan menghasilkan misalnya sepatu wanita dan sepatu pria. Misalnya ini memproduksi sepatu pria, pasti akan mengurangi jumlah produksi sepatu wanita karena jumlahnya terbatas dari segi tenaga kerja dan misalkan mesin jahitnya. Itu contoh dari segi produsen dalam pilihan dalam memproduksi. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Tadi sudah membahas tentang pilihan. Dan yang terakhir kita akan membahas biaya peluang atau opportunity cost. Ini sering keluar di soal-soal ulangan, ya baik ulangan harian maupun ujian sekolah yang menentukan kelulusan nanti. Ya, biaya peluang muncul ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan dan dia harus memilih salah satunya. Ya, misalkan saya seorang pelajar, saya ada dua pilihan, entah melanjutkan kuliah misalkan di Bandung ataukah saya bekerja. Itu contoh sebuah biaya peluang. Ya, biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan. Ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya supaya lebih memahami tentang biaya peluang. Di sini kita lihat dalam soal, Rina baru 2 bulan bekerja sebagai karyawati di perusahaan asuransi dengan gaji 3 juta per bulan. Ini gajinya sebagai karyawan asuransi. Sebelumnya ia telah diterima bekerja pada perusahaan farmasi dengan gaji sebulan 4.500.000. Namun ditolak karena alasannya jauh dari tempat rumahnya tinggal. Ya, pertanyaannya, maka biaya peluang yang dikorbankan Rina. Ya, berarti di sini dia tetap memilih bekerja sebagai karyawati di perusahaan asuransi. Berarti dia memilih yang gajinya 3 juta per bulan. Berarti biaya peluangnya yaitu 4.500.000. Ya, jawabannya yang B. Ya, jadi biaya peluang itu ialah biaya yang dikorbankan karena tidak dipilih. Ya, yang tidak dipilih adalah 4.500.000. Maka itulah jawabannya. Bagaimana kalau biaya peluangnya ada 3 pilihan? Misalkan tadi dia bekerja sebagai karyawati di perusahaan asuransi, gajinya 3 juta. Ada peluang lagi di farmasi 4,5 juta, ternyata ada peluang lagi di bank, misalkan dia punya gaji 5 juta. Tetap memilih yang 3 juta, berarti biaya peluangnya yang paling besar yang tidak dia pilih, yaitu yang 5 juta. Jangan digabung antara 5 juta dengan 4.500.000. Ya, itu contoh biaya peluang.
Kalau masih belum paham, contohnya seperti ini aja. Kamu sedang berkendara dengan sepeda motor, ya, jalan di depan bercabang antara belok kiri dan belok kanan. Kalian pilih belok kiri, berarti kalian mengorbankan belok kanan, alias biaya peluangnya belok kanan. Itu kalau 2 pilihan. Kalau 3 pilihan tadi contohnya, ya kalian memilih gaji, si Rina ini memilih bekerja yang gajinya tetap 3 juta yang dekat dari rumah, ya berarti dia mengorbankan yang paling besar gajinya yang dia tidak pilih. Misalkan ada pilihan yang 4.500.000 dan 5 juta, berarti biaya peluangnya 5 juta. Itulah pengembangan dari soal-soal biaya peluang. Oke, semoga dari pemahaman video yang saya buat kali ini, kalian bisa memahami tentang materi, kebutuhan, ya, tentang terus skala prioritas, ya pilihan tadi, sampai biaya peluang. Oke, jangan lupa di subscribe YouTube channel saya dan di like dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.